Oke, di sini pertama-tama kita masuk ke dalam aplikasi SPSS-nya terlebih dahulu. Oke, di sini sudah muncul. Kemudian kita klik di New Database, kemudian kita klik Open. Oke, kemudian di sini di variabel view, kemudian di variabel view sini kita mengisi per setiap variabelnya ya. Ada 4 variabel, kita isi di sini dari variabel x1 terlebih dahulu, x1.1, x1.2, x1.3, x1.4, x1.5, terus total x1. Kemudian kita masuk di variabel yang kedua yaitu x2, x2.1, x2.2, x2.3, x2.4, x2.5, dan juga kita masukkan total dari x2. Kemudian variabel yang ketiga yaitu variabel y, di sini y.1, y.2, y.3, y.4, dan juga y.5 serta total y. Kemudian variabel yang keempat yaitu variabel z, di sini z.1, z.2, z.3, z.4, dan z.5, dan juga total z. Oke, jika sudah semua, kemudian kita ke values. Di sini kita klik ini dan kita labelkan per setiap pertanyaannya, per setiap poin. Di sini skor 1 untuk poin sangat tidak setuju, jadi kita singkat saja menjadi STS, kita add. Terus 2 untuk tidak setuju atau TS kita add, dan 3 untuk netral atau N kita add. Terus 4 itu setuju kita add, terus 5 kita itu sangat setuju, kemudian kita add, kemudian kita klik OK. Di sini sudah muncul ya. Kemudian kita copy saja untuk ke setiap variabelnya, kita paste kecuali di bagian totalnya ya. Di bagian total kita biarkan saja dia tetap non, tapi di per setiap variabelnya kita copy semua ya. Agak 45. Oke, kita paste. Ini juga sama halnya kita buat ke semua variabel. Oke, jika sudah kita cek kembali sudah. Kemudian di desimal ini kita ubah menjadi 0 semua. Copy kembali gitu. Oke, jika sudah semua, sekarang di measure-nya di sini kita ubah semua menjadi nominal kecuali totalnya diganti menjadi scale. Kita copy dulu, baru kita semuanya kecuali total, karena totalnya akan diganti menjadi scale. Oke, buat untuk semua variabel ya. Scale. Oke.
Sudah. Selanjutnya di sini di bagian totalnya kita beri nama per setiap variabelnya atau label. Di sini untuk X1 nama variabelnya kan banyaknya tugas, kita isi saja di label banyaknya tugas. Kemudian di variabel X2 itu nama variabelnya tekanan waktu, kita isi juga di sini tekanan waktu. Kemudian untuk di variabel yang ketiga atau variabel Y itu namanya kelelahan mahasiswa. Terus di variabel yang terakhir nama variabelnya kebiasaan menunda tugas. Oke, jika sudah semua kita cross check kembali semua variabel juga sudah lengkap per setiap item pertanyaannya. Oke, totalnya juga sudah ada labelnya, non, scale. Oke, jika sudah di variabel view ini, kemudian sekarang kita menuju ke data view. Oke, di sini kita menuju data view, kemudian kita klik di sini. Sekarang kita akan memasukkan data hasil jawaban dari responden yang ada di Excel. Kita akan masukkan ke dalam SPSS ya. Kita blok semua datanya. Di sini kami menggunakan 35 responden. Dengan 4 variabel yang sudah kita lihat sebelumnya tadi. Oke, di sini kita klik saja copy, kemudian kita minimize saja, kemudian kita masuk ke dalam SPSS tadi, kemudian kita klik paste. Oke, di sini data yang dari Excel tadi sudah semua masuk ke dalam aplikasi SPSS ini. Di sini sudah masuk semua ya datanya, lengkap per setiap variabelnya. Di sini ada X1 total, X2 total, Y juga total, dan juga variabel Z-nya juga sudah ada. Kemudian di sini kita akan melakukan uji yang paling pertama, yaitu uji statistik deskriptif. Kita ke analyze, kemudian kita ke deskriptif statistik, kemudian kita klik di deskriptif. Kemudian di sini kita masukkan totalannya saja. Di sini totalan X1 itu banyaknya tugas, tadi namanya kan kita sudah labelkan bersama-sama tadi. Ini variabel X2 juga totalnya masuk. Variabel X3 totalannya masuk. Itu variabel Y totalannya masuk, dan variabel Z totalannya masuk. Kemudian kita klik OK langsung. Oke, di sini sudah muncul hasil uji deskriptif statistik per setiap variabelnya. Di sini kita bisa lihat untuk nilai minimum, nilai maksimum, nilai min, dan juga standard deviation-nya. Kemudian kita minimize, kita akan melakukan uji kualitas data. Di uji kualitas data itu uji pertamanya itu yaitu uji validitas. Di sini kita masuk saja ke analyze, terus kita ke correlate, terus kita pilih bivariate. Di sini kita masukkan per setiap variabelnya ya. Di sini kita masukkan per setiap variabel dan juga totalannya juga kita masukkan. Karena di sini kita akan menguji validitas per setiap variabelnya. Sekarang kita masukkan yang untuk X1 terlebih dahulu. Oke, kemudian kita pastikan juga harus sudah dicentang percent, total, dan flag significant correlation. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul uji validitas untuk variabel X1. Kita selanjutnya lakukan untuk ke semua variabel tadi.
kita lakukan ke semua variabel. Kemudian kita klik di Analyze, kita klik di Correlate, bivariate kembali. Kemudian kita keluarkan variabel X1 ini untuk kita masukkan variabel X2-nya. Untuk kita uji variabel X2-nya, kita masukkan saja. Oke, jika sudah, kita langsung saja klik OK. Di sini sudah muncul untuk hasil uji validitas di variabel X2. Kita lanjut saja dulu untuk uji validitas di variabel yang ketiga, yaitu variabel Z. Kita ke Correlate, kemudian kita uji yang ketiga itu variabel Y. Bukan variabel Z, maaf. Terus kita ke bivariate, kemudian kita keluarkan variabel X2, kita masukkan variabel Y-nya. Oke, jika sudah langsung saja kita klik OK. Dan di sini kita bisa lihat sudah muncul hasil uji validitas untuk variabel Y. Kemudian kita minimize kembali, terus kita melakukan uji validitas yang terakhir untuk variabel Z. Kita ke Correlate, bivariate kembali, terus kita keluarkan variabel Y ini. Kemudian kita masukkan, variabel yang terakhir, yaitu variabel Z. Oke, jika sudah semuanya, langsung saja kita klik OK. Oke, di sini kita bisa lihat untuk uji validitas di variabel Z juga sudah muncul. Dan di sini kita akan mengecek per setiap variabelnya apakah variabel tersebut sudah valid atau belum. Oke. Di sini standar untuk di dalam uji validitas itu nilai R hitung itu harus lebih dari nilai R tabel. Di sini kita bisa lihat nilai R tabel. Oke, di sini kami memakai sebanyak 35 responden. Di sini kita bisa lihat N35, dia punya nilai R tabelnya itu 0,334. Oke, kita masuk kembali ke dalam data SPSS. Tadi standar untuk uji validitas kan nilai R hitung harus melebihi nilai R tabel. Tadi nilai R tabel sebesar 0,334. Di sini kita cek per setiap variabelnya. Di variabel X1 pernyataan pertama itu nilainya 0,950, dari mana ini juga sudah melebihi nilai R tabel tadi yang sebesar 0,334. Terus di pernyataan yang kedua 0,879, ini juga sudah lebih dari nilai R tabel. Di pernyataan ketiga 0,883, ini juga sudah melebihi nilai R tabel. Di pernyataan keempat 0,918 juga sudah melebihi nilai R tabel, dan di pernyataan kelima 0,867 juga sudah melebihi nilai R tabel. Oke, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa variabel X1 semua pernyataannya valid. Oke, selanjutnya kita akan mengecek untuk variabel X2. Ini hasil uji validitasnya. Kita lihat di pernyataan pertama di variabel X2. Di sini ada percent correlation atau nilai R hitungnya 0,893, yang mana ini juga sudah melebihi nilai R tabel. Di pernyataan kedua nilainya 0,935, ini juga sudah melebihi nilai R tabel. Terus di pernyataan ketiga 0,858 juga sudah melebihi nilai R tabel. Di pernyataan keempat itu 0,843 juga sudah melebihi nilai R tabel. Dan di pernyataan kelima itu
nilainya 0,906 juga sudah melebihi R tabel. Jadi sini dapat kita lihat dan dapat kita simpulkan di variabel X2 semua pernyataannya valid. Kemudian sekarang kita cek untuk variabel Y di variabel yang ketiga ya. Oke, di sini di pernyataan 1 variabel Y itu nilai persen correlation-nya 0,560 di mana ini juga sudah melebihi nilai R tabel. Terus di variabel Y pertanyaan kedua nilai persen correlation-nya 0,894 juga sudah melebihi nilai R tabel. Di pernyataan 3 nilainya 0,899 juga sudah melebihi nilai R tabel, dan di pernyataan keempat nilai persen correlation-nya 0,867 juga sudah melebihi nilai R tabel, dan di pernyataan yang kelima nilainya 0,883 juga sudah melebihi nilai R tabel. Jadi di sini bisa kita simpulkan di setiap pernyataan di variabel Y semuanya sudah valid. Kemudian kita mengecek di variabel yang terakhir yaitu variabel Z. Di sini kita lihat untuk nilai persen correlation-nya 0,948 ini juga sudah melebihi nilai R tabel. Di pernyataan kedua nilai persen correlation-nya 0,796 juga sudah melebihi nilai R tabel. Dan di pernyataan ketiga nilai persen correlation-nya 0,821 juga sudah melebihi nilai R tabel. Pernyataan keempat 0,871 juga sudah melebihi nilai R tabel. Dan di pernyataan kelima atau pernyataan terakhir nilainya 0,837 juga sudah melebihi nilai R tabel. Jadi di variabel Z ini semua pernyataannya valid. Jadi di sini dapat kita simpulkan secara keseluruhan di uji validitas semua pernyataan di dalam setiap variabel valid. Oke, selanjutnya kita akan melakukan uji kualitas data yang kedua, yaitu uji reliabilitas. Kita minimize, kemudian kita ke analyze, kemudian kita ke scale, kemudian kita pilih reliability analyze. Kemudian di sini kita akan menguji uji reliabilitas per setiap variabelnya. Kecuali total ya. Oke, kemudian kita centang di item dan scale if item delete. Kemudian kita klik continue. Kemudian kita juga harus memastikan modelnya juga sudah alpha. Kemudian kita klik OK. Oke, di sini sudah muncul hasil reliability statistik untuk variabel X1. Kemudian kita minimize terlebih dahulu untuk kita buat di variabel selanjutnya. Kita ke analyze kembali, terus kita ke scale, kita ke reliability analyze. Kemudian kita keluarkan variabel X1 untuk kita uji di variabel X2. Kita masukkan variabel X2. Oke, kemudian kita langsung saja klik OK. Oke, di sini kita juga sudah lihat sudah muncul untuk nilai reliability statistik untuk variabel X2 ini di sini ya. Kemudian kita minimize kembali, kita ke analyze untuk kita uji yang variabel ketiga. Kita keluarkan variabel X2 terlebih dahulu, kemudian kita ke variabel Y di variabel yang ketiga ya. 2. Kemudian kita langsung saja klik OK. Di sini juga sudah muncul nilai reliability statistik untuk variabel Y. Kemudian kita langsung minimize kembali, kemudian kita ke analyze untuk
uji reliability di variabel yang ketiga, di variabel yang keempat atau variabel terakhir. Kita keluarkan terlebih dahulu variabel y-nya untuk dimasukkan variabel z. Oke, jika sudah, kita langsung saja klik OK. Di sini juga sudah muncul nilai reliability statistik untuk variabel Z. Oke, di sini kita akan mengecek ya per setiap variabelnya. Apakah setiap variabel sudah reliable atau belum? Untuk mengecek atau melihat di uji reliabilitas itu kita bisa lihat dari nilai Combest alfanya. Terdapat nilai Combest alfa yang disyaratkan, yaitu nilai Combest alfa yang disyaratkan itu sebesar 0,6. Jadi nilai Combest alfa itu harus lebih dari 0,6 supaya suatu variabel dikatakan reliable. Di sini kita lihat untuk nilai reliability statistik untuk variabel X1, nilai Combest alfanya 0,940, dan ini juga sudah lebih dari nilai Combest alfa yang disyaratkan tadi 0,6, jadi bisa dikatakan variabel X1 sudah reliable. Dan di sini untuk variabel X2 kita lihat nilai reliability statistiknya, nilai Combest alfanya 0,930, dan dimana ini juga sudah lebih dari nilai Combest alfa yang disyaratkan 0,6 tadi, jadi dapat disimpulkan kalau variabel X2 itu sudah reliable. Jadi selanjutnya kita mengecek untuk variabel yang ketiga, yaitu variabel Y. Di sini nilai Combest alfanya 0,885, yang dimana ini juga sudah melebihi nilai Combest alfa yang disyaratkan 0,6. Jadi bisa dikatakan variabel Y ini sudah reliable. Dan kita ke variabel yang terakhir, yaitu variabel Z. Nilai Combest alfanya di sini 0,908, yang dimana ini juga sudah melebihi nilai Combest alfa yang disyaratkan 0,6. Jadi untuk variabel Y reliable. Jadi di sini kita melihat untuk diuji reliabilitas semua variabel itu sudah reliable. Selanjutnya kita masuk pada uji asumsi klasik, yaitu yang pertama uji multikolinearitas. Caranya kita ke analyze, lalu kita pilih regression, kita pilih linear, lalu kita masukkan variabel X1, X2, dan juga variabel moderasi di kolom independen, kemudian variabel Y di kolom dependen, lalu kita ke statistik, kita hapus centang collinearity, lalu kita continue, kita ke save, kita centang di sini, lalu kita continue, lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul tabel residual dan juga koefisien juga. Nah, untuk kriterianya nilai FIF-nya harus kurang dari 10 dan nilai toleransinya juga harus lebih dari 0,10. Nah, di sini banyaknya tugas 0,135, tekanan menunda waktu 0,176, kebiasaan menunda tugas 0,279. Dia sudah sesuai dengan kriteria. Kemudian untuk FIF-nya dia juga kurang dari 10,00. Di sini dia juga sudah sesuai dengan kriteria. Selanjutnya kita masuk pada uji normalitas. Caranya kita ke analyze, lalu kita pilih non-parametric test, kita pilih legalisasi dialog, kemudian one sample KS. Oke, selanjutnya di sini kita masukkan variabel unstandard residual, klik OK. Jadi di sini sudah muncul tabel one sample Kolmogorov
Nah, kita lihat pada nilai signifikannya. Jadi kriterianya dia harus lebih besar dari 0,0, dia harus lebih besar dari 0,05. Nah, di sini nilainya 0,10, berarti ini berkesimpulan bahwa data berdistribusi normal. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk pada uji heteroskedastisitas. Pada uji ini kita menggunakan metode PART, di mana pada uji PART kita meregresikan variabel independen dengan residual kuadrat yang sudah di logaritma natural. Maka dari itu kita harus melakukan transformasi natural. Maka kita mentransformasikan data terlebih dahulu. Caranya bisa kita pilih menu transform, compute variabel. Nah, ini sudah muncul kotak variabel. Nah, di kolom target variabel kita isi kolom target variabel kita isi lnres. Nres, bagian function group kita pilih arithmetic. Selanjutnya pada function and special variable kita pilih ln. Nah, ini kalau ln kita lalu masukkan unstandardized residual dikali unstandardized residual. Lalu kita klik OK. Di sini sudah muncul lnres. Nah, variabel inilah yang akan kita regresikan dengan variabel independen dalam uji heteroskedastisitas menggunakan metode uji PART. Nah, caranya kita bisa pilih analyze. Kita pilih analyze regression linear. Nah, ini sudah muncul kotak dialog. Kita reset saja. Kita masukkan lnres pada kolom dependen. Selanjutnya yang kedua variabel. Selanjutnya kita masukkan dua variabel independen dan satu variabel moderasi ke dalam kolom independen. Ini banyaknya tugas, tekanan waktu, kelelahan, kebiasaan. Variabel moderasinya itu kebiasaan. Lalu masukkan kedua variabel dan satu variabel masuk ke dalam independen, lalu pilih OK. Lalu kita pilih OK. Nah, di sini sudah muncul output heteroskedastisitas dengan menggunakan metode uji PART. Nah, kita bisa lihat pada tabel koefisien.
koefisien. Nah, sini. Kita lihat di tabel koefisiennya. Jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05, maka berkesimpulan data tersebut tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Nah, kita lihat di sini signifikan 0,467 lebih besar daripada 0,05, 0,279 lebih besar daripada 0,05, 0,197 lebih besar daripada 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa data ini tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Oke, di sini saya akan melakukan uji hipotesis. Untuk analisis data yang pertama, saya akan melakukan analisis persamaan regresi, yaitu meregresikan variabel independen dengan variabel dependen. Caranya kita bisa pilih menu Analyze, kemudian kita pilih Regression, dan Linear. Di sini di dependen kita masukkan LNRES, kemudian ada independen, ada banyaknya tugas, tekanan waktu, kebiasaan menunda tugas. Kawan-kawan, kita semua bisa fokus pada tabel summary dan tabel confidence. Variabel dapat dikatakan berpengaruh signifikan apabila nilainya kurang dari 0,05. Berdasarkan uji hipotesis, banyaknya tugas serta tekanan waktu itu tidak mempengaruhi kelelahan mahasiswa. Diketahui nilai R² sebesar 0,155 memiliki arti bahwa sumbangan pengaruh variabel banyaknya tugas dan tekanan waktu terhadap kelelahan mahasiswa sebesar 15,5%. Selanjutnya saya akan melakukan analisis persamaan regresi yang kedua. Namun, sebelum saya melakukan analisis data, saya akan memunculkan dua variabel baru, yaitu interaksi antara variabel X1 dengan variabel moderasi dan interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi. Caranya kita bisa pilih menu transform, lalu pilih compute variable. Di sini sudah muncul kotak dialog. Untuk pengisian pada target variabel kita isikan dengan X1M. X1M. Lalu pada kolom numeric expression kita isi dengan variabel kompensasi. Selanjutnya pada kolom numeric expression kita masukkan variabel kompensasi. Kolom numeric expression kita masukkan variabel X1, yaitu banyaknya tugas dikali dengan variabel moderasi kebiasaan. Lalu pilih OK. Selanjutnya untuk variabel interaksi antara variabel X2 dengan variabel moderasi, caranya juga sama, yaitu kita tekan transform, masuk ke compute variable. Di sini target variabel kita ganti dengan X2M. Lalu untuk numeric expression kita ganti dengan X2, yaitu tekanan waktu dikali dengan variabel moderasi, yaitu kebiasaan menunda tugas. Lalu kita pilih OK. Di sini kedua variabel sudah muncul, yaitu untuk variabel
X1M memiliki label kompensasi dengan banyaknya tugas. Oke, baik, setelah pengisian pada kedua label tersebut, kita langsung lanjut ke analisis data dengan cara analyze regression linear. Kita lihat riset dulu. Kita lihat untuk variabel Y-nya kita masukkan pada dependen. Banyaknya tugas independen, tekanan waktu independen, dan selanjutnya kita lihat banyaknya tugas dengan tekanan waktu ini juga untuk mendapatkan apakah banyaknya tugas itu apakah berkaitan dengan variabel moderasi atau tidak. Kita lihat pada tabel koefisien. Ini dia outputnya. Banyaknya tugas nilai signifikansinya 0,658, tekanan waktu 0,936. Banyaknya tugas dengan kebiasaan menunda tugas, nilai signifikansinya itu 0,728. Tekanan waktu dengan kebiasaan menunda tugas, nilai signifikansinya itu 0,563. Nah, artinya hal ini berarti menunjukkan bahwa nilai signifikansi interaksi antara banyaknya tugas dengan kebiasaan menunda tugas sebesar 0,728 lebih besar daripada 0,05, sehingga kebiasaan menunda tugas tidak mampu memoderasi pengaruh banyaknya tugas terhadap kelelahan mahasiswa. Nilai signifikansi interaksi antara tekanan waktu dengan kebiasaan menunda tugas sebesar 0,563, lebih besar daripada 0,05, sehingga kebiasaan menunda tugas juga tidak mampu memoderasi pengaruh tekanan waktu terhadap kelelahan mahasiswa. Nah, berdasarkan hasil analisis data dapat disimpulkan bahwa banyaknya tugas dan tekanan waktu tidak terbukti berpengaruh terhadap kelelahan mahasiswa kelas 5A manajemen perusahaan di Politeknik Negeri Kupang. Nah, hal ini menunjukkan bahwa kelelahan yang dirasakan mahasiswa tidak semata-mata ditentukan oleh jumlah tugas atau tekanan waktu, tetapi kemungkinan juga dipengaruhi oleh faktor lain di luar model penelitian, seperti kondisi kesehatan, kemampuan manajemen waktu, motivasi belajar, lingkungan perkuliahan, maupun faktor psikologis lainnya. Nah, selain itu, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa kebiasaan menunda tugas tidak mampu memoderasi hubungan antara banyaknya tugas dan tekanan waktu terhadap kelelahan mahasiswa. Artinya, kebiasaan menunda tugas tidak memperkuat maupun memperlemah pengaruh banyaknya tugas dan tekanan waktu terhadap kelelahan mahasiswa. Nah, dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model penelitian ini belum mampu menjelaskan secara signifikan faktor-faktor yang mempengaruhi kelelahan mahasiswa, sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan menambahkan variabel lain yang lebih relevan agar dapat menggambarkan penyebab kelelahan mahasiswa secara lebih komprehensif.